Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, setiap orang yang percaya dan dibaptis dipersekutukan dengan Tuhan Yesus, ditebus dosa-dosanya, dan diselamatkan. Baptis sebagai ikatan perjanjian dengan Tuhan Yesus. Perjanjian dengan Tuhan Yesus sifatnya kekal. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan itu kekal. Tuhan Yesus tidak mungkin mengingkari perjanjian itu. Orang yang telah baptis, orang Kristen yang dapat mengingkari perjanjian itu. Mengingkari perjanjian sama dengan memutus ikatan perjanjian. Memutus ikatan perjanjian berarti mengkhianati Tuhan Yesus. Misalnya orang Kristen yang meninggalkan kekristenan dengan pindah agama, dan orang-orang Kristen yang terikat perjanjian dengan iblis. Orang Kristen yang mengkhianati Tuhan Yesus terkena kutuk. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Iblis di dalam mengikat perjanjian dengan manusia meniru perjanjian dari Tuhan Yesus. Namun bedanya, orang yang sudah terikat perjanjian dengan iblis tidak dapat mengingkari perjanjian itu, tidak dapat memutus perjanjian itu. Orang yang telah terikat perjanjian dengan iblis sifatnya kekal, dan rohnya sudah menjadi milik iblis. Iblis di dalam menipu, mencobai, membunuh, membuat mujizat, dan menyembuhkan penyakit tidak dilakukan sendiri, tetapi memakai tangan manusia atau memakai tangan orang-orang untuk menyamarkan pekerjaan dari setan-setan dan roh-roh jahat. Iblis memakai jalur okultisme. Okultisme ada dua tipe halus dan tipe kasar. Tipe halus dipakai oleh iblis agar orang sulit untuk mengenali pekerjaan dari setan-setan dan roh jahat. Dan orang yang menerima berkat palsu meyakini bahwa berkat itu dari Tuhan. Berkat palsu misalnya adalah materi, kuasa, jabatan, kedudukan, kecantikan, ketampanan, wibawa, suara merdu, kekuatan, kekebalan, dan penyembuhan penyakit. Iblis di dalam memberikan berkat palsu memakai tangan manusia yang disebut dengan dukun. Menurut Alkitab, dukun adalah orang yang menguasai ilmu gaib dan memiliki kekuatan dan kuasa dari setan-setan dan roh-roh jahat sebagai makhluk gaib. Dukun memiliki kuasa dan kekuatan dari setan-setan dan roh jahat dan bertindak sebagai penyalur berkat palsu. Saat ini banyak orang, termasuk orang Kristen, yang mencari dan memakai berkat palsu. Berkat palsu itu diberikan oleh iblis melalui tipe halus maupun tipe kasar. 5 tipe halus untuk mendapat berkat palsu adalah peramal, sihir, tambah penghasilan, jimat, dan penerawang. Tipe halus yang pertama adalah peramal. Bangsa Israel di dalam zaman Perjanjian Lama sudah mengenal peramal. Peramal memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan orang lain.
Peramal di dalam meramal bisa secara langsung maupun memakai garis tangan, dan juga ada yang memakai astronomi, gabungan dari ramalan dan astrologi. Peramal, orang yang mampu meramal masa depan orang lain, dan itu adalah dilakukan karena peramal memiliki kekuatan dan kuasa dari roh-roh jahat dan setan-setan. Alkitab mencatat peramal misalnya adalah yang pertama, Imamat 20 ayat 6 dan 7. Orang Israel yang memakai jasa peramal dilenyapkan atau dihukum mati. Yang kedua, 1 Samuel 28 ayat 7. Raja Saul yang pergi ke Endor menemui perempuan yang berkuasa untuk memanggil arwah dan sebagai peramal. Saul memakai jasa peramal sehingga Saul dihukum mati, yaitu dibunuh mati pada saat perang. 3 Yeremia 27 ayat 9. Larangan bagi orang Israel untuk tidak meminta nasihat kepada peramal, juru tenung, sihir, dan tukang mimpi. Tipe halus yang kedua adalah sihir. Sihir termasuk tenung dan guna-guna, dan santet adalah untuk tipe keras. Penyihir mampu untuk mengendalikan pikiran orang lain, mampu mengutuki orang lain, dan mampu menghancurkan orang lain yang dianggap musuh. Sihir pada zaman masyarakat Persia kuno sudah dipandang sebagai seni. Masyarakat memandang sihir sebagai seni. Sampai saat ini masyarakat memandang sihir adalah seni dan budaya. Alkitab mencatat tentang sihir. Yang pertama adalah Keluaran 7 ayat 11. Ahli-ahli sihir dan orang berilmu dari Mesir yang dimiliki oleh Firaun. Yang kedua, Bilangan 22 ayat 7. Bileam, seorang pengutuk dan juga seorang petenung. Yang tiga, Yesaya 47 ayat 9 sampai 13. Tukang-tukang sihir dan tukang pesulap. Yang keempat, Kisah Para Rasul 19 ayat 18 dan 19. Tukang sihir atau tukang jampi Yahudi. Buku-buku atau kitab-kitab yang berhubungan dengan praktek sihir dibakar di Efesus. Yang kelima, Galatia 5 ayat 20. Praktek sihir yang dilakukan oleh golongan pekerja kedagingan. Tipe halus yang ketiga adalah tambah penghasilan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Seorang perempuan yang memiliki roh tenung yang mampu membuat orang lain untuk mendapatkan penghasilan lebih. Mendapat penghasilan lebih karena memelihara setan-setan atau roh-roh jahat. Dan bagi orang yang berbisnis menggunakan pelarisan. Sedangkan untuk pesugihan termasuk dengan tipe keras. Tipe halus yang keempat adalah jimat. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22. Bangsa Israel dipersalahkan oleh Tuhan karena meyakini pada saat perang jika mengusung atau membawa tabut perjanjian, bangsa Israel mendapat kemenangan. Bangsa Israel memberhalakan tabut perjanjian, meniru bangsa-bangsa sekitar yang pada saat perang membawa berhala,
membawa jimat-jimat, dan bangsa-bangsa sekitar itu mendapat kemenangan. Jimat itu ada yang ditanam di dalam tubuh dan ada yang di luar tubuh. Jimat yang ditanam di dalam tubuh berupa benda-benda kecil seperti emas, perak, dan kayu. Penanaman benda-benda kecil sebagai jimat di dalam tubuh biasanya untuk susuk kecantikan, susuk ketampanan, susuk suara merdu, susuk kewibawaan, dan susuk untuk kekuatan. Selain itu, bisa melakukan ritual melalui makanan atau minuman dari media dukun untuk mendapatkan kekuatan tubuh. Untuk tipe keras, jimat-jimat itu biasanya benda-benda yang berukuran besar dan tidak ditanam di dalam tubuh. Tipe halus yang kelima adalah penerawang. Kemampuan seseorang untuk melihat suatu objek dari jarak jauh. Penerawang bukan dari kuasa Tuhan, tetapi dari kuasa setan-setan dan roh-roh jahat. Buktinya 1 Korintus 12 ayat 7-10. Ada 9 karunia. Tidak ada satupun dari 9 karunia itu adalah karunia penerawang. Yesaya menegaskan di dalam Yesaya 17 ayat 11, hukuman bagi seorang penerawang dan orang Israel yang memakai jasa peramal. Yesaya 47 ayat 11. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jambimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Semua orang, termasuk orang Kristen, yang bertindak sebagai dukun atau pemakai berkat palsu, telah terkena kutuk 3-4 turunan. Yang pertama, Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Yang kedua, Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari kayu, batu, dan tembaga yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Semua orang, termasuk orang Kristen, sebagai dukun atau pemakai berkat palsu, telah terikat perjanjian kekal dengan iblis. Ikatan perjanjian kekal dengan iblis adalah perjanjian dengan maut, perjanjian yang berakhir dengan kematian, seperti yang tercatat di dalam Yesaya 28 ayat 18. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Dari Yesaya 28 ayat 18 terkandung 3 makna. Yang pertama adalah perjanjian dengan maut, berarti perjanjian dengan kematian. Yang kedua,
persetujuan dengan dunia orang mati, berarti setelah mengalami kematian, rohnya dijemput oleh setan, dibawa ke dunia orang mati. Yang tiga, semeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Artinya, pemutusan ikatan perjanjian maut dengan iblis itu dapat dilakukan dengan firman dan doa. Semua orang, termasuk orang Kristen yang terikat perjanjian maut dengan iblis, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang pertama, Galatia 5 ayat 21c, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pada umumnya, semua orang yang terikat perjanjian maut dengan iblis memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, Yesaya 28 ayat 15c, pembohong. Bohong sebagai senjata hidupnya, dan bohong adalah sebagai alat untuk menyembunyikan diri agar kebohongannya dipercaya orang lain sebagai kebenaran. Yang kedua adalah Wahyu 9 ayat 21, tidak punya rasa malu dan sulit untuk bertobat, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Karena tidak merasa malu, akibatnya sulit untuk bertobat. 4 dosa itu, yaitu terikat perjanjian maut dengan iblis, perselingkuhan, pencurian atau korupsi, dan pembunuhan, merupakan dosa yang sangat sulit untuk bertobat. Orang yang sudah melakukan salah satu atau 2 dari 4 dosa tersebut sangat sulit untuk bertobat. Yang ketiga, Yesaya 28 ayat 19 dan 20, mengalami kengerian sepanjang hari, mengalami kengerian pada saat masa tuanya, akan mengalami sakit penyakit yang menaun, yang sulit untuk sembuh, nafsu makan biasa, bahkan suatu saat nafsu makannya meningkat. Itulah 3 tanda-tanda bagi semua orang, termasuk orang Kristen, yang terikat perjanjian maut dengan iblis yang berakhir kematian. Bagi semua orang, termasuk orang Kristen, yang terikat perjanjian maut dengan iblis, segeralah sadar, jangan malu-malu, segera bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh adalah berani mengakui dosa tanpa malu, dan setelah bertobat berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk orang Kristen, khusus orang Kristen yang terikat perjanjian dengan iblis, janganlah malu mengakui dosanya dan segera bertobat. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk segera bertobat. Jangan malu untuk bertobat. Jangan membiarkan dirinya terikat
oleh perjanjian maut dengan iblis. Karena kalau membiarkan, maka akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Untuk memutus ikatan perjanjian dengan iblis, orang yang terikat perjanjian itu tidak dapat memutus sendiri. Bagi orang Kristen yang sudah terikat perjanjian maut dengan iblis, jangan sekali-kali meminta tolong kepada dukun, kepada orang berilmu untuk diputus ikatan perjanjiannya itu. Jika meminta tolong kepada dukun atau orang berilmu, maka terikat perjanjian yang kedua kali dan makin terjerumus. Setiap orang Kristen yang terikat perjanjian dengan iblis, jangan sekali-kali meminta tolong kepada dukun, kepada orang berilmu untuk memutus perjanjian itu. Jikalau meminta tolong pada dukun, pada orang berilmu untuk memutus perjanjian itu, maka orang Kristen itu justru malah terikat perjanjian yang kedua dan makin terjerumus. Untuk memutus ikatan perjanjian maut dengan iblis, ikutilah pembahasan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa hidup kudus dan setia pada Tuhan Yesus. Terima kasih.